Protestanisme, anak dari rahim Katolik yang memilih jalan terpisah. Fenomena reformasi pada abad ke-16 bukan sekedar peristiwa sosial religius, melainkan sebuah perpecahan mendalam dalam tubuh gereja Barat. Protestanisme tidak muncul dari ruang hampa, tetapi lahir dari konteks Katolik yang kaya akan tradisi, dogma, dan kehidupan sakramental. Oleh karena itu, Protestanisme dapat dipahami sebagai anak yang lahir dari rahim Katolik. Ia berasal dari dalam gereja, namun kemudian memilih jalannya sendiri yang terpisah dari ibu gereja. Yang pertama, asal-usul dalam rahim Katolik. Secara historis, semua tokoh reformasi besar seperti Martin Luther, Zwingli, Calvin, dan teman-temannya dididik dan dibesarkan serta diresapi oleh tradisi Katolik. Luther sendiri adalah seorang biarawan Agustinus dan profesor teologi di Universitas Katolik di Wittenberg. Ajaran fundamental yang tetap dipertahankan Protestanisme seperti doktrin Tritunggal, Kristologi Konsili Nisea dan Chalcedon, dan pemahaman tentang dosa asal, semuanya merupakan buah dari refleksi panjang Gereja Katolik Purba. Lebih jauh, kitab suci yang menjadi pusat klaim sola scriptura juga adalah hasil proses kanonisasi Gereja Katolik pada abad-abad awal. Tanpa rahim Katolik yang merumuskan kanon, menjaga tradisi apostolik, dan merawat warisan iman, tidak mungkin ada dasar bagi gerakan reformasi. Kedua, pemisahan sebagai jalan terpisah dari ibu gereja. Namun dalam dinamika sejarah, para reformator menolak otoritas paus dan magisterium gereja. Kritik terhadap praktik indulgensi, persoalan korupsi moral klerus, dan ketegangan dengan teologi skolastik mendorong gerakan keluar dari struktur Eklesia Katolik. Pada titik ini, Protestanisme menjadi anak yang memilih jalan terpisah, yakni meninggalkan kesatuan dengan Petrus dan tradisi yang dijaga Gereja Katolik. Keputusan itu berimplikasi besar. Perpecahan Gereja Barat, lahirnya banyak denominasi baru, serta terjadinya fragmentasi teologi Kristen. Jika Gereja Katolik mengibaratkan dirinya sebagai ibu, maka Protestanisme adalah anak yang keluar dari rumah, menolak bimbingan ibu, dan mencari jalannya sendiri. Yang ketiga, ambivalensi, warisan, dan kehilangan. Sebagai anak dari rahim Katolik, Protestanisme tetap mewarisi unsur-unsur kudus dan benar. Konsili Vatikan II menegaskan, 1. Banyak unsur pengudusan dan kebenaran ditemukan di luar perbatasan kelihatan Gereja Katolik. Sabda Allah yang tertulis, kehidupan rahmat, iman, harapan, dan kasih, serta karunia Roh Kudus lainnya, dan bahkan unsur-unsur yang kelihatan. Baca Lumen Gentium nomor 8. Saya ulangi lagi, banyak unsur pengudusan dan kebenaran ditemukan di luar perbatasan kelihatan Gereja Katolik. Sabda Allah yang tertulis, kehidupan rahmat, iman, harapan, dan kasih,
serta karunia Roh Kudus lainnya, dan bahkan unsur-unsur yang kelihatan. Baca Lumen Gentium nomor 8. Yang kedua, hal yang sama ditekankan dalam Unitatis Redintegratio nomor 3. Di antara saudara-saudara terpisah itu, terdapat banyak unsur pengudusan dan kebenaran yang sebagai anugerah milik Gereja Kristus mendorong menuju kesatuan Katolik. Artinya, Protestanisme tetap membawa jejak warisan Katolik, kitab suci, iman akan Kristus, dan sakramen baptis. Namun karena terpisah dari kepenuhan sakramental seperti Ekaristi sebagai kurban, imamat apostolik, serta otoritas paus, warisan itu bersifat parsial dan tidak lengkap. Yang keempat, perspektif teologis dan pastoral. Menggambarkan Protestanisme sebagai anak dari rahim Katolik menekankan dua hal. Pertama, ada kedekatan ontologis tidak bisa dipisahkan dari akar Katolik. Dua, ada keterpisahan eklesiologis, yakni jalan yang dipilih membawa konsekuensi perpecahan. Namun, Gereja Katolik dewasa ini tidak hanya melihat perbedaan, melainkan juga peluang untuk dialog ekumenis. Tujuannya bukan sekedar nostalgia akan rahim yang sama, tetapi upaya pastoral untuk memulihkan kesatuan agar anak yang terpisah dapat kembali ke penuhan iman dalam ibunya, yaitu Gereja Katolik. Kesimpulan. 1. Protestanisme adalah anak yang lahir dari rahim Katolik. Ia tumbuh dari tradisi, dogma, dan warisan iman Katolik, tetapi pada suatu titik memilih jalan terpisah. Yang kedua, Protestanisme tetap membawa jejak ibu dalam teologi, kitab suci, dan iman kepada Kristus, namun kehilangan kepenuhan kesatuan dengan magisterium gereja. Yang ketiga, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa dalam komunitas Protestan masih terdapat unsur-unsur kebenaran dan pengudusan yang sejati dari milik Gereja Katolik. Yang keempat, maka peran Gereja Katolik ini bukan hanya menegaskan identitasnya sebagai ibu, tetapi juga membuka jalan rekonsiliasi agar anak yang terpisah dapat kembali kepada kesatuan penuh di dalam rumah Bunda Gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Sebagai penutup dari video ini, saya membacakan sebuah puisi dengan judul Aku Anak Terbuang. Aku lahir dari rahim yang suci, dari ibu yang mengajariku tentang doa yang pertama, dari tangan yang menuliskan Injil dengan tinta darah para martir. Namun aku memilih jalan yang berliku, menyusuri hutan kata dan tafsir, menegu kebenaran versi diriku sendiri, sambil melupakan pelukan yang melahirkan. Aku anak yang berteriak protes. Di meja kasih aku menolak roti. Di rumah ayah aku mematahkan kunci. Di pangkuan ibu aku berkata, engkau salah, biarkan aku yang menafsirkan sendiri. Aku anak terbuang. Bukan karena ibu mengusirku,
Tetapi karena aku menutup pintu dan memilih tinggal di jalan yang penuh bayangan serigala. Meski begitu, suara ibu masih memanggilmu. Loncengnya berdentang di malam hatiku. Doanya tak pernah hilang dari angin. Air matanya menjadi sungai yang tetap menuntunku untuk pulang. Aku anak terbuang, yang suatu hari akan mengerti bahwa protesku adalah jeritan lapar, dan hanya pada ibu aku menemukan rumah sejati. Selamat pulang, anak yang hilang. Ibumu menanti dengan kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.